tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, sekali lagi shalom. Mari bersama kita mau datang di hadapan Tuhan dalam ibadah doa malam saat ini. Dari manapun kita berada, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap terus nyata dalam kehidupan kita. Dan ini saatnya untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sore malam hari ini dari tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, biarlah Engkau dapati setiap hati kami. Kami mau datang dengan sepenuh hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu. Berkaryalah Roh Kudus bagi setiap kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami datang kepadamu, kami menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama
kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
Ini setiap kerinduan hati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu untuk tetap terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu untuk tetap terus menikmati hadirat-Mu sepanjang waktu, bahkan di seumur hidup kami. Kami mau tetap terus menyembah Engkau. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ini sembah kami bagi-Mu ya Yesus. Kiara labas, kiara labara labatakana yara labas, kina yara labas. Kiara labatakana yara labas, kiara labara labas, kina yara labas. Kiara labas, kina yara labatakana yara labas, kiara. Carilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Kiara labas, kiara labas. Kiara labas, kiara labas, kenone. Terima kasih ya Yesus, Kau baik. Kiara labas, kenone. Kiara labas, kiara labara labas, kiara labas. Kiara labas, kiara labara labas, kiara labas, kiara labas. Kiara labas, kiara labas, kiara labara labas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap terus percaya Tuhan, bahwa hanya di dalam-Mu kami boleh menerima kemenangan demi kemenangan. Dan janji kemenangan itu kami percaya boleh tetap terus terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan dari tempat kita masing-masing, kita yang percaya Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita, mari angkat kedua tangan-Mu. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Doa dan harapan saya, kita semua senantiasa ada dalam keadaan yang diberkati. Pastinya tetap semangat, pastinya tetap bersuka cita, dan tetap bisa bersyukur bersama dengan Tuhan. Berani katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu, dengar baik-baik. Percayalah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkarya dengan cara-Mu. Ya Roh Kudus, jamah kami yang mendengarkan firman ini. Jamah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah situasi COVID-19, percayalah kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersuka cita, tetap bisa bersyukur. Percayalah, rencana Tuhan dalam hidup kita selalu membawa kemenangan, kemenangan, kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, senyum dulu. Ini mau dengar firman Tuhan. Percaya hari ini ada berkat yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Saya Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Akan melayani di dalam ibadah doa malam yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada satu tema yang luar biasa. Apa temanya? Mari sama-sama kita baca. Keputusan tepat membawa kemenangan. Sekali lagi. Dengar baik-baik. Keputusan tepat membawa kemenangan. Bapak Ibu, di tengah situasi COVID-19, dengar baik-baik. Kita harus bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan keputusan itu berdampak kita mengalami kasih karunia. Berdampak Bapak Ibu jemaat. Berdampak keluarga-keluarga mengalami yang namanya kemenangan. Nah saat ini, dengar baik. Saat ini buka hatimu, buka hidupmu. Dengar baik-baik. Saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Keputusan tepat membawa kemenangan. Kita akan belajar dari seorang pribadi. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Next. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Yosafat. Dia seorang raja. Raja yang hebat. Raja yang luar biasa. Namun di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ada kejadian yang membuat seorang raja akhirnya menjadi takut. Kejadian apa itu? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mari bersama dengan saya kita buka dalam kitab 2 Tawarik pasal 20. Perhatikan ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yosafat raja pilihan. Yosafat pribadi yang hebat. Yosafat raja yang luar biasa. Namun, 2 ayat ini mencatat. Saat itu Yosafat, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saat itu Yosafat mengalami situasi siap berperang. Ya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat diri kita bisa takut. Membuat situasi
keadaan di keluarga, rumah tangga, pribadi, pelayanan, bisa saja takut. Untuk itulah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Next, perhatikan. Keputusan apa yang Yosafat ambil sehingga Yosafat mengalami kemenangan? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, intinya Yosafat mengalami kemenangan. Berapa banyak jemaat, Bapak Ibu? Berapa banyak suami-suami, istri-istri? Berapa banyak orang tua yang mau dalam hidupnya mengalami kemenangan? Angkat tanganmu. Amin. Percayalah, ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Namun, harus ada keputusan dalam hidup. Harus ada keputusan yang kita ambil. Dan keputusan itu harus keputusan yang tepat. Next. Ini tema sekali lagi, keputusan tepat membawa kemenangan. Kita lihat selanjutnya. Keputusan apa? Bapak Ibu, keputusan apa yang Yosafat ambil? Waktu Yosafat diperhadapkan ada Bani Moab, ada Bani Amon, siap berperang melawan Raja Yosafat. Ada pasukan yang besar. Ada pasukan yang tidak main-main sedang datang mau melawan Raja Yosafat. Keputusan seperti apa? Fokus kepada firman. Tetap siapkan Alkitabnya. Yang pertama. Next. Sama-sama kita baca. Perhatikan baik-baik. Keputusan apa? Satu. Keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang membuat dirinya takut. Di tengah keadaan-keadaan yang kadangkala kita berpikir aja sulit. Ada badai yang datang. Ada masalah yang datang. Ada proses Tuhan yang sedang kita alami. Dan kalau kita mau mengalami kemenangan, dengar baik-baik. Yang pertama, ambil keputusan untuk apa? Cari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, perhatikan. Dalam 2 Tawarik pasal 20. Perhatikan ayat 3 dan 4. Sekali lagi. Perhatikan ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata. Yosafat menjadi takut. Lihat. Secara manusia. Yosafat menjadi takut. Waktu Yosafat diperhadapkan dengan pasukan yang besar. Secara manusia Yosafat menjadi takut. Tapi dengar baik-baik. Apa yang Yosafat ambil? Keputusan seperti apa? Dengar jemaat, lanjut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dengar baik jemaat, firman Tuhan bilang apa? Yosafat ngapain? Keputusan apa yang Yosafat ambil? Oh, luar biasa. Yang pertama, Yosafat ambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu. Selanjutnya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda. Supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul. Untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Keputusan yang paling tepat, keputusan yang terbaik, keputusan yang sangat bijak. Waktu kita hadapi proses Tuhan, waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi penyakit, waktu kita menghadapi masalah. Keputusan apa? Satu, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati.
seorang raja. Yosafat namanya. Waktu dia diperhadapkan dengan pasukan yang sedang datang, ya, ingin berperang. Sebagai seorang raja punya tentara, punya otoritas, punya kuasa. Tapi Yosafat menyadari pribadinya manusia biasa. Pribadinya punya keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Yosafat butuh Tuhan. Umat Tuhan butuh Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup menolong, sanggup memberikan kemenangan. Amin. Bapak Ibu, seberat apa masalah kita? Cari Tuhan. Sebesar apa badai datang? Cari Tuhan. Mungkin orang berkata tidak mungkin ada pertolongan. Selagi masih ada Tuhan, pertolongan pasti ada. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yosafat katakan apa? Ada 2 kali kata mencari Tuhan itu muncul. Ayat 3, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat 4 bagian akhir. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Seorang raja berkata kepada umat Tuhan, mari kita berkumpul. Mereka sehati, mereka sepakat untuk apa? Bukan duduk-duduk, bukan ngerumpi, tapi mereka merendahkan hati. Mereka mencari Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, karena mereka tahu hanya Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup menolong umatnya. Bapak Ibu, suami-suami, istri-istri, orang tua, apa yang menjadi pergumulan kita? Mari datang sama Tuhan. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Buatlah keputusan. Dan keputusan itu tepat membawa kemenangan. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi badai apapun, kita menghadapi masalah apapun, waktu hidup kita cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan dari sorga akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasih karunia-Nya, yang pasti pertolongan terjadi, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Yang kedua, sama-sama kita baca. Keputusan apa? 1, 2, 3. Keputusan untuk fokus kepada Tuhan. Tantangan yang datang. Ada Bani Moab, Bani Amon, sepasukan orang Miunim. Datang siap menyerang Yosafat. Ini masalah besar. Ini bukan main-main. Tapi Yosafat pribadi yang luar biasa. Yosafat pribadi yang sangat bijaksana. Yosafat sebagai raja, dia tidak sombong. Dia tidak mengandalkan kehebatan pribadinya. Dia tidak menyombongkan diri sebagai seorang raja. Dengan seenaknya buat keputusan, siap pasukan, semua serang. Tidak. Dia cari Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan ayat 12. Firman Tuhan berkata, ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Dengar baik. Seorang raja dengan kerendahan hati berkata,
Kami tidak punya kekuatan Tuhan. Untuk apa? Menghadapi laskar yang besar. Dengar baik. Bukan laskar yang kecil. Bukan. Laskar yang besar. Pasukan yang besar. Yang siap menghadapi Yosafat. Kata-kata selanjutnya. Dengar baik. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Perhatikan Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Tetapi, Yosafat katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Oh, luar biasa. Bapak Ibu, di tengah situasi Yosafat yang siap berperang, yang siap diserang, Yosafat mengakui, Tuhan, aku tidak punya kekuatan apapun. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Dengan penuh kerendahan hati, Yosafat mengakui hal itu. Tidak ada kekuatan apapun. Tetapi dengar baik-baik. Tetapi Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Oh, jemaat Bapak Ibu yang diberkati. Sesulit apapun pergumulan hidup kita, sebesar apapun badai yang sementara datang, dengar baik-baik, pandang terus pada Yesus. Fokuskan hidup kita hanya kepada Yesus. Percayalah, waktu kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada penolong, fokus kepada sumber kekuasaan itu, sumber pertolongan. Percayalah, ada kuasa yang luar biasa yang akan turun menyatakan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Saya sangat tertarik sekali dengan kata-kata, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini satu kebenaran yang luar biasa. Apa yang sedang kita hadapi? Jemaat, Bapak Ibu, proses Tuhan apa yang sedang kita alami? Mari ajak suami, mari ajak istri, mari ajak anak-anak, mari ajak orang tua. Kita yang ada dalam keluarga, mari kita sepakat, mari kita bergandengan tangan. Yang pertama kita cari Tuhan. Dan yang kedua, mari kita sepakat, kita bergandengan tangan. Untuk apa? Mari kita fokus hanya pada Yesus. Yang sanggup menolong Bapak Ibu dan saya, Yesus. Yang sanggup menolong kehidupan kita, Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Masalah besar, benar. Apalagi kita di tengah situasi. Di tengah situasi COVID-19 ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Waktu kita fokus kepada Tuhan. Percayalah. Janji Tuhan kepada Musa. Itu berlaku buat kita. Amin. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya teringat dalam kitab Yesaya. Yesaya 41 ayat 10. Ada 3 kebenaran yang luar biasa. Firman Tuhan mulai dengan kata apa? Jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Dan yang ketiga apa? Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kemenangan, buatlah keputusan yang tepat. Buat keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan membawa kita mengalami yang namanya kemenangan, kemenangan, kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Pandang pada Tuhan. Fokus pada Yesus. Percayalah. Percayalah. Selagi Yesus masih ada, pertolongan pasti jadi. Mujizat pasti nyata. Amin.
Yang ketiga. Poin yang ketiga. Keputusan apa yang kita harus ambil? Bapak Ibu. Yang pertama, keputusan yang tepat yang akan membawa kemenangan waktu kita buat keputusan mau mencari Tuhan. Yang kedua, keputusan apa? Keputusan mau fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan yang ketiga, keputusan apa? Keputusan untuk menyembah Tuhan. Oh, luar biasa. Keputusan saya mau menyembah Tuhan. Di tengah kesulitan sekalipun. Di tengah beban yang berat. Di tengah adanya badai. Di tengah adanya masalah. Ambil waktu. Untuk apa? Mari datang kepada Dia. Cari wajahnya. Fokus kepada Dia. Dan mulailah menyembah Dia. Agungkan Dia. Akui Dia. Bahwa Dia Allah yang luar biasa. Hari Minggu kemarin saya khotbah di Jawa Barat. Saya khotbah tentang apa? Tuhanku hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Sering-seringlah pribadi-pribadi. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, jemaat, hamba Tuhan. Sering-seringlah berkata, Tuhanku hebat. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Keputusan yang ketiga yang Yosafat ambil sehingga Yosafat mengalami kemenangan adalah keputusan untuk menyembah Tuhan. Kita baca bagian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. 2 Tawarik 20 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saya tidak cantumkan di PowerPoint, tetapi saya mau baca. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Dengar baik, memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Bapak Ibu, Yosafat pribadi luar biasa. Di tengah tantangan pasukan yang besar, di tengah akan menghadapi laskar yang besar, Yosafat membuat keputusan yang terbaik, keputusan yang tepat. Untuk apa? Membawa umat Tuhan untuk mencari Tuhan, berseru memanggil Dia. Itu pertama. Yang kedua, Yosafat menghadapi situasi dengan mengambil keputusan yang luar biasa. Untuk apa? Dia tidak fokus kepada laskar yang besar itu. Tapi dia katakan, mata kami tertuju kepadamu. Dengan kata lain apa? Yosafat membawa umat Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Oh, haleluya. Dan yang ketiga, luar biasa. Yosafat membuat keputusan untuk menyembah Tuhan. Muliakan Dia, agungkan Dia, naikkan puji-pujian, bersorai-sorai, merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Menghadapi situasi apapun berhenti mengeluh. Stop berkeluh kesah. Stop menggerutu. Stop hanya menyalahkan. Apa yang harus kita ambil?
datang menyembah Dia. Datang naikkan ucapan syukur. Datang berterima kasih. Datang agungkan Dia. Datang muliakan Dia. Percayalah. Mujizat akan nyata. Kemenangan akan kita alami. Waktu apa? Bukan waktu kita duduk-duduk. Bukan waktu kita main-main. Bukan waktu kita berkeluh kesah. Bukan. Tapi waktu kita berani merendahkan hati di hadapan Tuhan. Agungkan Tuhan dan muliakan Tuhan. Dengan kata lain, ambil keputusan. Untuk apa? Saya mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, hari ini jadilah pribadi-pribadi yang punya hubungan berkualitas dengan Tuhan. Bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Melalui apa? Doamu, melalui apa? Firman. Amin. Berapa banyak yang mengalami kemenangan? Angkat tangan kananmu. Sekali lagi. Jika ada yang sakit mau mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan, angkat tanganmu. Yang mengalami pergumulan, mau mengalami kemenangan, angkat tanganmu. Hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan yang katakan, ambillah keputusan. Untuk apa? Mencari Tuhan. Ambil keputusan. Untuk apa? Fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ambil keputusan. Untuk apa? Untuk datang menyembah Tuhan. Percayalah, Tuhan akan nyatakan kasih karunia luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dalam doa malam hari ini, ambillah keputusan yang tepat. Ambillah keputusan-keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan membawa kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan usaha pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita mengalami yang namanya kemenangan, kemenangan, kemenangan. Katakan amin. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Jika ada yang sakit, dengar baik. Engkau boleh angkat tangan kananmu. Jika yang mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam urusan apapun, angkat tanganmu. Dan saat ini, renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah saya sudah jadi pribadi yang mengambil keputusan yang tepat? Menghadapi situasi apapun saya tetap mau cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan saya mau fokus hanya kepada Tuhan. Dan saya merendahkan hati untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesusku. Oh riala makaya sikam. Ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Yang mengajarkan kami umat Tuhan. Untuk kami berani ambil keputusan-keputusan yang tepat. Dalam situasi keadaan apapun. Sesulit apapun. Seberat apapun masalah. Sebesar apapun badai. Tuhan ajarkan kami seperti Raja Yosafat. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Tuhan tolong kami. Untuk kami tetap mencari Tuhan. Untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Untuk kami tetap menyembah Tuhan. Saat ini hamba berdoa. Bagi Bapak Ibu jemaat yang sakit di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima pemulihan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mengalami pergumulan, dalam nama Yesus, terima pertolongan dari Allah. Kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan. Yang goyah Tuhan teguhkan. Yang kesulitan mengambil keputusan hari ini, Tuhan jamah. Sehingga mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan keputusan itu membawa mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga besar Betani yang ada di kota Madiun. Mulai dari Bapak Gembala dan keluarga. Seluruh pengurus gereja. Seluruh jemaat Tuhan. Tuhan akan menyertai dan Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Segala pujian, kemuliaan, keagungan, kehormatan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa hari ini ambil keputusan yang tepat dan keputusan itu membawa kemenangan. Saya Pastor Jeffrey Welan, Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu terus menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk Tuhan terus belajar percaya dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Tuhan petunjuk melalui firman-Mu terus dan kami percaya Kau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu supaya terus Tuhan dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga Kau terus Tuhan memberikan berkat-Mu bagi setiap jemaat tempat ini. Sehingga Tuhan Kau terus pelihara kami semua. Dan biarlah Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa dalam menghadapi apapun permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini untuk terus Kau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa ini dan kami percaya Tuhan Kau bukakan jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Tuhan meminta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira ramaya ramata sikap para ramaya ramata kiara rabasyada rabadaraba. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan iman kita bersama-sama berkata, amin.